lokasi akhir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara. Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar dua sumur ini disiapkan satu lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut. Secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Yasir Nene Ahmad terkait dengan pemusnahan amunisi yang dilakukan di daerah Garut, Jawa Barat yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Tadi sama-sama kita mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Penat yang menjelaskan bagaimana kronologi kejadian dan juga terkait dengan detail dari siapa saja yang menjadi korban tewas akibat pemusnahan amunisi yang dilakukan di daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat, saudara. Dan sudah bergabung bersama kami Komisi 1 DPR, Bang TB Hasanuddin, bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat sore, Bang TB. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita juga sudah mendengarkan ya bagaimana keterangan pers yang disampaikan oleh Kadis Penat. Apa yang menjadi sorotan dari Komisi 1 terkait dengan pemusnahan amunisi ini? Bang TB? Baik, kami perbaiki sambungan telepon bersama dengan Bang TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR. Dan kami juga tadi telah berbincang dengan salah satu dokter jaga di RSUD Pamengpek yang menerima 13 jenazah korban tewas akibat pemusnahan amunisi yang dilakukan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Informasi terbaru yang disampaikan adalah terkait dengan identifikasi masih dilakukan proses identifikasi yang nantinya akan bekerja sama dengan tim DVI dari polisi, dan memang untuk proses identifikasi ini masih menunggu data dari pihak keluarga yang dikumpulkan di Rumah Sakit RSUD Pamengpek, saudara. Bang TB? Ya, mohon maaf terputus. Apa informasi yang sudah dirangkum ataupun dikumpulkan oleh Komisi 1 DPR terkait dengan pemusnahan amunisi yang berdampak ataupun yang mengakibatkan 13 orang tewas? Ya, saya kira begini. Saya melihat beberapa video di sana ya. Dilihat dari prosedurnya ya, kelihatannya sudah sesuai ya. Tetapi prosedur itu banyak yang tidak dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan urutan, begitu. Ya. Pertama, pemusnahan munisi dengan cara peledakan itu di tempat yang jauh dari masyarakat sudah dilakukan dan bahkan di pantai, oke? Ya. Kemudian yang kedua, masyarakat juga jauh dari tempat itu sudah sesuai dengan ketentuan, ya. Nah, yang saya lihat itu adalah dalam teknik setelah peledakan. Jadi seharusnya setelah diledakan, ingat ya, itu munisi kedaluarsa. Munisi kedaluarsa itu kalau diledakkan tidak semua meledak sekaligus, baik karena blasting maupun karena panasnya. Jadi akan ada terjadi ledakan pertama yang memang disengaja oleh petugas, tetapi juga ada ledakan kedua, bahkan mungkin ketiga. Nah, itu kurang diwaspadai oleh petugas. Sehingga kalau saya lihat, ketika ledakan pertama kemudian meledak, para petugas mungkin menganggap bahwa yang namanya seluruh amunisi sudah selesai meledak, sudah habis, sudah tidak ada amunisi tersisa. Itu diprediksi seperti itu. Lalu mereka
menuju ke tempat peledakan yang notabene di situ diikuti oleh masyarakat. Ini kesalahan yang kedua. Sehingga terjadi ledakan yang kedua dan kemudian terjadilah korban. Itu kira-kira seperti itu yang saya amati. Kemudian peninjauan ulangnya akan seperti apa terkait dengan peristiwa ini? Saya kira kita harus mencoba melakukan evaluasi dan kemudian memperbaiki prosedur, ya. Jadi setelah peledakan pertama tidak dibenarkan langsung ditinjau, tetapi harus diyakinkan beberapa jam dan kalau perlu disiram dengan air supaya terjadi pendinginan dan tidak ada ledakan berikutnya. Begitu. Kalau itu sudah boleh masuk lalu dipilah. Mana munisi yang sudah meledak, mana yang belum. Yang belum dikumpulkan lagi dan kemudian diledakkan berikutnya. Itu yang perlu ditambahkan dalam prosedur itu. Yang kedua, seperti apapun dilarang masyarakat mendekat kepada tempat peledakan, baik sebelum maupun sesudah. Begitu. Ya, ini masyarakat kelihatannya tertarik ketika setelah terjadi peledakan itu kan ada sisa-sisa dari selongsongnya. Lalu ada dari bodi dari tempat munisi itu. Itu berupa tembaga yang mungkin punya nilai ekonomis dan itu biasanya diburu dan harusnya tidak diizinkan oleh petugas setempat. Oke, Gitu, Bang TB, berarti seperti yang tadi Anda sebutkan, prosedurnya memang sudah sesuai, namun dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik. Berarti bisa dikatakan, Bang TB, ini bisa dikatakan bahwa apakah memang ada unsur kelalaian di sini? Ya tidak hati-hati. Dia seharusnya menunggu berikutnya sampai yakin. Ya mungkin 2 jam, mungkin 3 jam tidak ada ledakan berikutnya. Ini kalau saya lihat antara ledakan dengan pengecekan ke tempat kejadian terlalu cepat. Bang TB? Ya. Ya, tidak hati-hati, ada unsur bisa dikatakan seperti yang tadi Anda sampaikan ada unsur kelalaian di sini. Kemudian ada beberapa masyarakat yang juga ikut masuk ke lokasi sehingga akan menjadi korban. Selama ini itu mestinya tidak boleh. Iya, begitu. Kalau menurut Anda prosedur pengamanannya seharusnya seperti apa sehingga masyarakat memang tidak boleh masuk dan ikut masuk dalam lokasi? Prosedurnya kan sudah ada, masyarakat tidak boleh masuk, baik sebelum maupun sesudah ledakan selesai. Ikuti saja prosedur itu. Mengapa ini ya tidak ada upaya untuk menahan mereka? Atau mungkin kalau saya lihat juga di video-video yang tersebar misalnya, itu ada masyarakat malah dengan menggunakan sepeda motor dari tempat-tempat lain di luar pengawasan TNI. Begitu ya. Pada masuk ke sana dengan sepeda motor ngebut, dia cepet-cepetan untuk mengambil sisa-sisa munisi itu kelihatannya. Begitu. Baik, Bang TB, tanda-tanda kalau memang lokasi itu sudah aman, ledakan semua sudah terjadi begitu seperti apa? Tanda-tanda yang pertama setelah ledakan, kemudian aman dan sebagainya itu pertama ya jangan terlalu cepat, tunggu saja dulu. Karena apa? Mungkin ada munisi yang sudah keluarsa memerlukan panas yang cukup tinggi baru dia meledak, begitu. Karena kan umur munisi itu sudah terlalu tua, oke ya, sehingga harus ditunggu. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, tergantung dari posisi munisi itu dipasang ketika ledakan pertama. Yang bagian bawah itu harus diwaspadai, bagian kiri kanan harus diwaspadai, bagian tengah mungkin meledak duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ledakan itu kan akan ada kelihatan asap mengepul. Ya, kalau masih ada asap jangan didekatin, berarti masih ada panas, masih ada suhu. Dan kalau masih ada panas yang membara, bisa jadi yang di bawah itu baru meledak kemudian.
Dan benar itu terjadi kan kalau tidak salah ya. Dari salah satu lubang itu muncul ledakan itu. Kemudian Bang TB, untuk lokasi ledakan tadi memang sudah sesuai dengan kriteria begitu, pemusnahannya jauh dari masyarakat, kemudian lokasinya juga tidak ada dipastikan clear area begitu. Tapi apakah perlu adanya pengawasan khusus begitu sehingga memang dipastikan tidak ada masyarakat yang masuk ke dalam seperti dipagari? Ya kalau dipagari ya susah juga memagari lahan sekian hektar itu sepertinya ya susah lah. Tetapi biasanya didirikan semacam pos-pos yang kemudian mengelilingi tempat peledakan begitu. Dan masyarakat dilarang begitu. Kemudian nanti ada patroli yang men-sweeping, mungkin masih ada orang yang mencari rumput di situ, ada orang mungkin malah bercocok tanam atau sembunyi di semak-semak dan sebagainya, ya dikeluarkan dulu. Ya kalau sudah yakin baru dilakukan peledakan. Tapi kalau saya lihat masyarakat itu adalah yang akan berburu bekas-bekas ledakan itu. Ya kalau saya lihat itu mereka berlarian menuju ke tempat itu untuk mengambil sisanya. Ya kita berduka cita ya atas kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terjadi ke depannya. Sehingga saya berharap TNI ya mengambil hikmah dari ini semua dan kemudian memperbaiki prosedur peledakan dengan tepat ya dan diikuti secara baik. Baik. Begitu. Diperbaiki prosedur-prosedur dan juga diikuti secara laik. Yes. Dari kejadian ini apa yang harus diperbaiki lagi begitu sehingga ketika ada pemusnahan amunisi tidak ada lagi korban? Ya seperti yang saya katakan tadi, diikuti prosedurnya dengan baik, begitu ya. Asal dengan ketat, insya Allah tidak akan terjadi lagi dan tidak boleh terjadi lagi akibat salah prediksi dan atau akibat karena kelalaian. Dan kami pun berharap masyarakat jangan kemudian berharap dari ledakan itu bisa mengambil sisa-sisa. Bagaimanapun juga itu munisi yang dapat meledak sewaktu-waktu dan membahayakan nyawa kita masing-masing. Baik, Bang TB sendiri sudah ada informasi terkait dengan lokasi yang digunakan untuk pemusnahan amunisi ini? Apakah memang sering digunakan untuk pemusnahan amunisi? Saya tidak dapat informasi, tapi kalau lihat dari geografinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan saya yakin ya, ini kan tim ini bukan tim yang asal-asalan. Ya, ada kolonel CPL, korps peralatan, itu mereka profesi dalam urusan munisi, dalam urusan penyimpan, dalam urusan meledakan. Begitu. Hanya tadi saya yakin karena salah prediksi, dianggap tidak akan meledak lagi, ya lalu didatangilah TKP itu. Belum waktunya sesungguhnya, belum saatnya. Itu saja saya kira. Oke, terkait dengan lokasi sendiri, kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi dalam lokasi untuk pemusnahan amunisi sendiri? Yang pertama itu harus jauh dari masyarakat. Yang kedua, tanahnya itu tidak mengandung batu-batu yang nanti ketika terjadi ledakan, batu-batu itu akan terbang kemana-mana. Begitu. Dan yang ketiga itu ada galian, digali. Sehingga munisi itu berada di dalam. Dan ketika disimpan bahan peledak untuk meledakkan munisi itu, maka tidak terjadi blasting terlalu jauh. Begitu. Berikutnya itu adalah menjadi sebuah zona tertutup. Ya, dipasang bendera-bendera merah yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakat dan dijaga oleh prajurit TNI. Begitu, ya. Baik, kemudian yang juga jadi salah satu fokus perbincangan kita adalah terkait dengan adanya warga yang bisa masuk ke dalam. Nah, ini pengawasannya yang didorong oleh Komisi 1 DPR akan seperti apa ke depannya? Ya begini, harga mati kalau ada peledakan masyarakat tidak boleh masuk. Begitu, ya.
Yang Apakah hanya kedua, berupa himbauan saja karena dari informasinya kan mereka buru-buru masuk ke dalam area ledakan karena ingin mengambil puing-puing bekas pemusnahan amunisi ini, Bang? Ya, yang harus ada pengertian. Kan peledakan itu diangkut dulu barang-barang 2 hari sebelum terjadi peledakan atau 3 hari hanya ya diumumkan bekerja sama dengan misalnya kepala desa, RT, RW setempat bahwa dilarang masuk pada tanggal sekian akan terjadi ledakan dan dilarang rakyat untuk mendekat dan sebagainya. Plus dijaga dengan ketat. Kalau itu kedua belah pihak, 1 TNI menjaga, 2 rakyatnya juga tidak ngotot mencari bekas-bekas ledakan, saya kira semuanya akan baik-baik saja. Dan ini kan bukan yang sekali 2 kali. Pernah beberapa kali terjadi pemusnahan seperti ini. Tetapi kalau masyarakat juga tidak care dan tidak memperhatikan keselamatannya masing-masing, akibatnya seperti ini. Begitu. Dan saya berharap juga TNI harus benar-benar menjaga supaya rakyat itu jauh. Ya, dengan ketat. Saya ulangi lagi, dengan ketat. Penjagaan harus dilakukan dengan ketat ya. Iya, dengan ketat. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut nyawa ketika ledakan terjadi. Oke, Bang TB, ini berbicara terkait dengan amunisi yang sudah kedaluarsa. Memang salah satu caranya apakah hanya diledakkan atau ada cara lain? Ya, pertama yang paling tepat kalau banyak ya diledakkan. Begitu ya. Kalau dibuka satu persatu, nanti munisi dalamnya, bagian dalam juga harus diledakkan juga, harus dibakar. Jadi munisinya itu kan ini misalnya peluru lah ya, peluru meriam atau bom. Di dalamnya itu kan ada serbuk untuk peledak. Nah, itu harus dibongkar satu persatu, kemudian dikeluarkan begitu. Lalu misalnya badannya disisihkan, itu sudah tidak bahaya. Tetapi bahan peledaknya ya tetap harus dibakar. Karena itu sudah tidak bisa dipakai dan kadaluarsa. Yang paling efektif adalah dengan cara diledakkan. Kalau juga ada cara lain, misalnya ditenggelamkan di laut, itu juga akan terjadi pencemaran di laut. Tidak bagus juga dan sebagainya. Ya, begitu. Jadi saat ini yang paling bagus adalah yang paling praktis, ia diledakkan dengan catatan prosedur diikuti dan dilakukan dengan cara hati-hati dan ketat di dalam pelaksanaannya. Baik, Bang TB tadi juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kabdis Penat, kemudian juga diinformasikan bahwa akan ada investigasi menyeluruh. Langkah yang selanjutnya diambil oleh Komisi 1 DPR seperti apa? Begini ya, kita serahkan saja kepada TNI, biarkan melakukan investigasi seperti apa kesimpulannya. Pada saat nanti ada rapat dengar pendapat dengan Panglima atau dengan jajarannya, ya kita akan dengar. Yang paling penting ya, kita sudah sampaikan pesan-pesan itu supaya ada perbaikan dan jadikanlah ini sebuah kecelakaan terakhir. Baik, kita berharap tidak ada kejadian seperti ini kembali terjadi di kemudian hari ya. Terima kasih Bang TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR dari fraksi PD Perjuangan telah berbagi informasi dan perspektifnya terkait dengan pemusnahan amunisi yang menewaskan 13 orang di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Saudara. Dan Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pemusnahan amunisi yang mengakibatkan 13 orang tewas di Kabupaten Garut, Jawa Barat akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.